akan menjelaskan tentang patologi veteriner umum. Pada video ini, kita akan membahas dasar-dasar perubahan yang terjadi pada sel ketika mengalami stres atau gangguan. Mulai dari bagaimana sel mempertahankan keseimbangan beradaptasi, mengalami cedera, hingga akhirnya mengalami kematian. 1. Pengertian patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Lebih dari sekedar mengetahui gejala, patologi membahas bagaimana suatu penyakit bisa terjadi, apa penyebabnya, serta bagaimana perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Dalam patologi, kita mempelajari perubahan yang terjadi mulai dari tingkat sel, jaringan, hingga organ. Patologi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada patologi umum. Patologi umum membahas mekanisme dasar penyakit yang terjadi pada semua jaringan tubuh. Contohnya seperti proses peradangan, adaptasi sel, dan kematian sel. Yang kedua, patologi khusus. Patologi khusus membahas perubahan yang terjadi pada organ tertentu, misalnya seperti hati, paru-paru, atau ginjal. Sel dan fungsinya. Sel merupakan unit terkecil di dalam tubuh yang mengandung DNA dan sitoplasma. Semua organisme hidup, baik yang sederhana maupun kompleks, tersusun dari satu atau lebih sel. Di dalam sel terjadi berbagai aktivitas penting yang mendukung kehidupan, seperti metabolisme, produksi energi, sintesis protein, dan berbagai reaksi kimia lainnya. Agar semua proses ini berjalan dengan baik, sel harus menjaga kondisi internal tetap stabil. Kondisi stabil ini disebut homeostasis. Homeostasis adalah keadaan di mana lingkungan di dalam sel tetap berada dalam batas normal, meskipun lingkungan luar mengalami perubahan. Contohnya, sel harus menjaga keseimbangan suhu, pH, kadar ion, dan nutrisi. Oke, yang ketiga ada stres pada sel. Sel dalam tubuh tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Sel sering menghadapi perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kestabilannya. Perubahan ini disebut dengan stres. Stres pada sel dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada stres fisiologis. Stres ini bersifat ringan dan masih dalam batas normal. Sel masih mampu beradaptasi tanpa mengalami kerusakan. Yang kedua, ada stres patologis. Stres ini bersifat berbahaya dan dapat merusak sel. Jika dapat diatasi, dapat menyebabkan cedera bahkan kematian sel. Ketika sel mengalami stres, sel tidak langsung mengalami kerusakan. Sebaiknya, sel akan berusaha untuk beradaptasi terlebih dahulu. Adaptasi ini bertujuan agar sel tetap dapat bertahan hidup dan mempertahankan fungsinya. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada respon adaptasi sel. Respon adaptasi sel adalah kemampuan sel untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Adaptasi ini merupakan mekanisme pertahanan awal sebelum sel mengalami kerusakan. Tujuan utama dari adaptasi adalah agar sel tetap dapat bertahan hidup dan mempertahankan fungsinya, meskipun kondisi lingkungan tidak ideal. Namun, perlu dipahami bahwa adaptasi tidak selalu berarti kondisi normal. Adaptasi justru menunjukkan bahwa sel sedang menghadapi tekanan atau stres. Jika stres masih dalam batas yang dapat ditoleransi, maka adaptasi akan berhasil. Namun jika tidak, maka akan berlanjut ke cedera sel. Yang keempat ada metaplasia. Metaplasia adalah perubahan satu jenis sel menjadi jenis sel lain yang lebih mampu bertahan terhadap kondisi tertentu. Perubahan ini terjadi sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan yang tidak normal. Namun, perubahan ini seringkali menyebabkan hilangnya fungsi asli dari sel tersebut. Contoh kasus, pada saluran pernapasan hewan yang sering
terpapar asap dan iritan, sel normal dapat berubah menjadi jenis sel yang lebih tahan terhadap iritasi. Namun, sel baru ini tidak memiliki fungsi yang sama seperti sel sebelumnya. Perlu kita ingat, metaplasia adalah bentuk adaptasi protektif, tetapi dapat menjadi tahap awal menuju kondisi yang lebih serius jika berlangsung terus-menerus. Yang terakhir atau yang kelima itu ada displasia. Displasia adalah pertumbuhan sel yang tidak teratur dan abnormal. Sel mengalami perubahan dan bentuk, ukuran, dan susunan. Displasia sering dianggap sebagai kondisi peralihan menuju keganasan. Contoh kasus, pada jaringan yang sering mengalami iritasi kronis, sel dapat tumbuh tidak teratur dan kehilangan pola normalnya. Jika kondisi ini berlanjut, maka dapat berkembang menjadi kanker. Ya, tapi perlu kita ingat lagi, displasia merupakan tanda bahwa sel sudah mengalami gangguan serius dalam proses pertumbuhan dan diferensiasi. Oke, yang kelima ada jejas atau cedera sel. Jika kemampuan adaptasi sel telah terlampaui, maka sel akan mengalami cedera atau jejas. Cedera sel merupakan kondisi di mana fungsi dan struktur sel mulai terganggu. Pada tahap awal, cedera mungkin masih ringan dan dapat diperbaiki. Namun, jika berlanjut, dapat menjadi permanen. Terdapat 5 bentuk utama respon adaptasi sel. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel tanpa disertai peningkatan jumlah sel. Hal ini biasanya terjadi karena sel mengalami peningkatan beban kerja. Ketika sel dituntut bekerja lebih keras, maka sel akan meningkatkan ukuran dan kapasitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, hipertrofi juga memiliki batas. Jika beban kerja terlalu tinggi dan terlalu lama, maka sel dapat mengalami kelelahan dan akhirnya rusak. Contoh kasus, pada hewan yang sering digunakan untuk kerja berat seperti kuda, otot-ototnya akan mengalami pembesaran karena terus digunakan. Perlu kita ingat, hipertrofi sering dianggap sebagai adaptasi yang menguntungkan. Tetapi jika berlebihan dapat berujung pada kerusakan. Artinya, adaptasi tidak selalu berarti kondisi yang sehat. Yang kedua, ada hiperplasia. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel akibat pembelahan sel. Perbedaan dengan hipertrofi yang sangat memperbesar sel, hiperplasia menambah jumlah sel dan jaringan. Hiperplasia biasanya terjadi pada jaringan yang masih memiliki kemampuan untuk membelah. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas fungsi jaringan. Namun, jika tidak terkontrol, hiperplasia dapat menjadi awal dari pertumbuhan abnormal. Contoh kasus, pada hewan yang mengalami luka pada kulit, tubuh akan merespon dengan meningkatkan jumlah sel untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, jika proses ini berlangsung terkendali, maka dapat terjadi pertumbuhan jaringan berlebihan. Perlu kita ingat, hiperplasia bisa bersifat normal maupun patologis. Jika terkontrol, bersifat menguntungkan. Dan jika tidak terkontrol, bisa menjadi awal gangguan yang serius. Yang ketiga ada atrofi. Atrofi adalah penurunan ukuran sel akibat berkurangnya aktivitas atau suplai nutrisi. Dalam kondisi ini, sel menghambat energi dengan mengecilkan ukurannya. Atrofi merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi yang tidak mendukung. Namun, jika berlangsung lama, dapat menyebabkan penurunan fungsi jaringan secara signifikan. Contoh kasus, pada hewan yang mengalami imbiliosasi
atau jarang bergerak, otot-ototnya akan mengecil karena tidak digunakan. Perlu kita ingat, atrofi menunjukkan bahwa sel mampu beradaptasi terhadap kekurangan, tetapi juga menjadi tanda bahwa fungsi jaringan sedang menurun. Cedera sel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cedera reversibel. Yang kedua ada cedera irreversibel. Kita bahas dari cedera reversibel. Cedera reversibel adalah kondisi di mana sel masih dapat kembali ke keadaan normal. Kerusakan yang terjadi masih ringan dan belum merusak struktur inti sel secara permanen. Jika penyebabnya dihilangkan, sel dapat pulih sepenuhnya. Contoh kasus pada hewan yang mengalami dehidrasi ringan, seakan mengalami gangguan fungsi sementara, namun setelah cairan tubuh kembali normal, sel dapat pulih. Yang kedua, ada cedera irreversibel. Cedera irreversibel adalah kerusakan permanen yang tidak dapat diperbaiki. Sel kehilangan kemampuan untuk kembali normal dan akan menuju kematian. Contoh kasus pada hewan mengalami keracunan berat, zat toksin merusak struktur sel secara permanen. Akibatnya sel tidak dapat pulih dan akhirnya mati. Ya, yang keenam ada hubungan fungsi sel dan kematian. Hubungan fungsi sel dan kematian sel merupakan bagian yang sangat penting dalam memahami proses penyakit. Kerusakan sel tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses bertahap yang dimulai dari gangguan fungsi, kemudian perubahan struktur, hingga akhirnya berujung pada kematian sel. Pada tahap awal, sel biasanya mengalami gangguan fungsi terlebih dahulu. Gangguan fungsi ini seringkali tidak langsung terlihat secara mikroskopis, tetapi sudah terjadi di tingkat biokimia di dalam sel. Misalnya, sel mulai mengalami penurunan produksi energi akibat gangguan pada mitokardia. Selain itu, sel juga dapat mengalami gangguan dalam mempertahankan keseimbangan ion seperti natrium dan kalium yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sel. Ketika keseimbangan ini terganggu, maka sel akan mengalami pembengkakan karena masuknya cairan ke dalam sel. Jika kondisi ini masih ringan dan penyebabnya segera diatasi, maka sel masih dapat kembali ke kondisi normal. Namun, jika gangguan ini terus berlangsung, maka kerusakan akan semakin berkembang. Sel akan mulai mengalami perubahan struktur dan morfologi seperti pembengkakan sel lebih berat, kerusakan organ sel, dan perubahan bentuk inti sel. Perubahan ini menandakan bahwa sel sudah memasuki tahap cedera yang lebih serius. Seiring berjalannya waktu, jika kerusakan tidak berhenti, maka sel akan kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemampuan regenerasi dan pemulihan sel akan menurun, hingga akhirnya sel tidak dapat mempertahankan fungsi vitalnya. Pada titik ini, sel akan mengalami kematian. Contoh kasus pada hewan yang mengalami gangguan pernapasan sehingga terjadi kekurangan oksigen atau hipoksia. Pada tahap awal, sel-sel tubuh masih dapat bertahan dengan menyesuaikan metabolisme mereka. Sel akan mencoba menghemat energi dan mengurangi aktivitas yang tidak penting. Namun, karena oksigen sangat penting untuk produksi energi, maka dalam kondisi kekurangan oksigen, produksi energi akan menurun drastis. Akibatnya, fungsi sel mulai terganggu, seperti transport ion tidak berjalan normal, keseimbangan cairan terganggu, terus aktivitas enzim menurun.
Jika kondisi ini berlangsung sebentar, maka sel masih dapat pulih setelah oksigen kembali tersedia. Namun, jika hipoksia berlangsung lama, maka akan terjadi kerusakan yang lebih berat. Sel akan mengalami perubahan struktur seperti pembengkakan dan kerusakan organel. Akhirnya sel tidak mampu lagi bertahan, mengalami kematian. Perlu diketahui juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara fungsi sel dan kematian sel. Pertama, tidak semua sel memiliki tingkat ketahanan yang sama. Sel saraf misalnya sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen dan dapat mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Sedangkan sel lain seperti sel jaringan ikat atau otot memiliki ketahanan yang lebih tinggi. Kedua, ada durasi dan intensitas stres sangat menentukan. Semakin lama dan semakin berat stres yang dialami, maka semakin berat kemungkinan sel mengalami kerusakan permanen. Yang ketiga, ada kondisi tubuh yang keseluruhan juga berpengaruh. Jika hewan memiliki nutrisi yang baik dan suplai darah yang lancar, maka sel memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Namun, jika kondisi tubuh lemah, maka sel akan lebih mudah mengalami kerusakan. Yang keempat, yang terakhir, ada perubahan fungsi biasanya terjadi lebih dahulu dibandingkan perubahan struktur. Artinya sel bisa saja sudah mengalami gangguan serius meskipun secara bentuk masih terlihat normal. Hal ini penting untuk dipahami karena dalam banyak kasus kerusakan sudah terjadi sebelum terlihat secara nyata. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana satu penyakit berkembang dari tahap awal hingga tahap yang lebih berat. Kematian sel bukan hanya sekedar berhentinya aktivitas sel, tetapi juga melibatkan perubahan yang kompleks di dalam sel dan jaringan sekitarnya. Penyebab kematian sel sangat beragam dan dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain kekurangan aliran darah atau iskemia, infeksi oleh bakteri, virus atau parasit, paparan zat beracun atau toksin, serta reaksi sistem imun yang berlebihan. Ketika sel mengalami kerusakan yang sangat berat, maka sel tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangan internalnya. Membran sel akan kehilangan integritasnya, sehingga isi sel dapat keluar dan masuk jaringan sekitarnya. Selain itu, organel di dalam sel mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pada tahap ini, sel benar-benar kehilangan kemampuan untuk hidup. Kematian sel juga dapat memicu reaksi pada jaringan di sekitarnya, seperti peradangan. Hal ini dapat memperparah kondisi jaringan dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Contoh kasus, pada hewan yang mengalami infeksi bakteri berat. Bakteri dapat menghasilkan toksin yang sangat merusak sel secara langsung. Pada tahap awal, sistem imun akan mencoba melawan infeksi tersebut. Namun, jika infeksi terlalu kuat atau sistem imun tidak mampu mengatasinya, maka kerusakan sel akan semakin luas. Sel-sel yang terpapar toksin akan mengalami gangguan fungsi, kemudian kerusakan struktur, dan akhirnya mati. Kematian sel ini tidak hanya terjadi pada satu sel, tetapi dapat menyebar ke jaringan sekitarnya. Akibatnya, organ yang terinfeksi dapat mengalami gangguan fungsi yang serius. Ada beberapa hal penting terkait kematian sel yang perlu dipahami. Pertama, kematian sel tidak selalu bersifat kerugian.
Dalam kondisi normal, kematian sel justru memiliki peran penting dalam tubuh. Misalnya, dalam perkembangan embrio, dalam membentuk organ, dalam menjaga keseimbangan jumlah sel. Yang kedua, ada dampak kematian sel tergantung pada jumlah dan lokasi sel yang mati. Jika hanya sedikit sel yang mati, tubuh masih dapat menggantinya. Namun, jika kematian sel terjadi dalam jumlah besar atau pada organ vital seperti jantung, otak, maka dampaknya bisa sangat serius. Yang ketiga, ada kemampuan regenerasi jaringan berbeda-beda. Beberapa jaringan seperti kulit dapat memperbaiki diri dengan cepat. Namun, jaringan seperti saraf memiliki kemampuan regenerasi yang sangat terbatas. Keempat, ada kematian sel dapat memicu reaksi lanjutan seperti peradangan yang justru memperparah kerusakan jaringan. Oleh karena itu, kematian sel tidak hanya berdampak pada sel itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Dengan memahami proses kematian sel secara mendalam, kita dapat lebih memahami bagaimana suatu penyakit dapat berkembang dan mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, sel merupakan unit terkecil kehidupan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan melalui proses hemostasis. Ketika sel menghadapi berbagai bentuk stres, sel akan berusaha beradaptasi agar dapat bertahan dan menjalankan fungsinya. Adaptasi ini dapat berupa perubahan ukuran, jumlah, maupun jenis sel. Namun, kemampuan adaptasi tersebut memiliki batas, sehingga jika stres yang terjadi terlalu berat atau berlangsung dalam waktu yang lama, sel akan mengalami cedera yang dapat berkembang dari kondisi reversibel dan menjadi irreversibel. Apabila kerusakan yang terjadi sudah tidak dapat diperbaiki, maka sel akan mengalami kematian yang pada akhirnya dapat mempengaruhi fungsi jaringan dan organ secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses adaptasi, cedera, hingga kematian sel menjadi sangat penting dalam bidang patologi veteriner umum, karena dapat membantu kita memahami bagaimana suatu penyakit berkembang dan berdampak pada tubuh hewan. Dengan memahami konsep ini, diharapkan kita dapat lebih mudah mengenali dan menganalisis proses terjadinya penyakit. Oke. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.